Kanker bermula ketika sel normal mengalami mutasi sehingga membelah tanpa kendali. Dalam keadaan normal, tubuh memiliki mekanisme alami bernama apoptosis untuk membuang sel yang rusak atau tidak diperlukan. Namun, ketika proses ini terganggu, sel abnormal dapat bertahan hidup, berkembang menjadi kanker, dan sulit dihancurkan. Oleh karena itu, pemahaman tentang apoptosis sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan terapi seperti radioterapi dalam membunuh sel. Apa sih itu apoptosis? Apoptosis adalah proses kematian sel terprogram yang berfungsi menjaga keseimbangan tubuh dalam menghilangkan sel yang rusak, tua, atau terinfeksi tanpa menimbulkan peradangan. Mekanisme ini penting untuk mempertahankan fungsi normal jaringan dan menjaga hemostatis. Ketika apoptosis terganggu, sel abnormal dapat bertahan hidup dan berkembang menjadi kanker. Sedangkan apoptosis yang berlebihan dapat menyebabkan kematian sel sehat seperti pada penyakit degeneratif, Alzheimer, Parkinson, dan penyakit jantung. Oleh karena itu, regulasi apoptosis sangat penting untuk menjaga kesehatan dan menjadi target penting dalam terapi berbagai penyakit. Mekanisme apoptosis terdapat dua jalur utama apoptosis. Yang pertama itu jalur intrinsik atau mitokondria. Jalur intrinsik adalah proses pembukaan darah yang dimulai dari kerusakan di dalam pembuluh darah yang berlangsung lebih lambat karena melibatkan banyak faktor. Yang kedua jalur ekstrinsik, yaitu jalur intrinsik terjadi akibat kerusakan jaringan di luar pembuluh darah dipicu oleh faktor jaringan dan berlangsung lebih cepat. Kedua jalur tersebut akan mengaktifkan enzim caspase yang menyebabkan Selanjutnya, protein pengantar apoptosis. Protein pengantar apoptosis terbagi menjadi dua. Yang pertama, protein pro-apoptotik, dan yang kedua, protein anti-apoptotik. Yang dimana protein pro-apoptotik atau pemicu kematian sel merupakan kelompok protein yang berfungsi sebagai eksekutor. Jika sel mengalami kerusakan yang tidak bisa diperbaiki, protein ini akan bekerja untuk menghancurkan sel tersebut, yang dimana ada P53. P53 ini adalah protein yang sangat krusial. Tugas utamanya adalah mendeteksi kerusakan DNA. Jika DNA rusak sedikit, P53 akan menghentikan siklus sel untuk perbaikan. Namun, jika kerusakan terlalu parah, P53 akan memerintahkan sel untuk mati dengan mengaktifkan BAG dan BAX. BAX dan BAG, mereka bekerja di pintu mitokondria atau pusat energi sel. Ketika diaktifkan, BAX dan BAG akan membuat lubang pada membran mitokondria, sehingga zat kimia pemicu kematian sel bocor, keluar dan menghancurkan sel dari dalam. Yang kedua, protein anti-apoptotik atau penjaga kelangsungan hidup. Protein kelompok ini berfungsi sebagai pelindung agar sel tidak mati sembarangan. Yang dimana BCL2 dan BCL-XL mereka adalah lawan dari BAX dan BAG. Tugas mereka menghalangi BAX dan BAG agar tidak membuat lubang di mitokondria. Dalam kondisi normal, mereka menjaga agar sel-sel sehat tetap hidup. Namun, pada sel kanker, jumlah BCL2 seringkali terlalu banyak, sehingga sel kanker menjadi kebal dan tidak mau mati meskipun sudah rusak atau terkena kemoterapi. Selanjutnya, gangguan apoptosis pada kanker. Pada sel kanker terjadi gangguan proses apoptosis, sehingga sel mampu menghindari kematian sel terprogram. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya protein anti-apoptotik dan menurunnya protein pro-apoptotik. Akibatnya, sel tetap hidup terus membelah secara tidak terkendali. Selanjutnya, dampak. Selanjutnya yaitu peran apoptosis dalam terapi kanker. Apoptosis berperan sebagai mekanisme alami tubuh untuk mengeliminasi sel yang rusak atau bermutasi, sehingga mencegah terbentuknya sel abnormal. Dalam terapi kanker, proses ini dimanfaatkan sebagai target pengobatan karena kematian sel terprogram membantu menghancurkan sel kanker secara terkontrol. Oleh karena itu, berbagai terapi seperti kemoterapi dan radioterapi dirancang untuk mengaktifkan apoptosis agar pertumbuhan tumor dapat ditekan dan sel kanker dapat dimusnahkan.
Selanjutnya yaitu pengobatan kanker. Pengobatan kanker dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti operasi, kemoterapi, radioterapi, terapi target, dan imunoterapi. Nah, dari beberapa metode pengobatan kanker tersebut, salah satu terapi yang paling sering digunakan adalah radioterapi. Pengobatan radioterapi merupakan pengobatan yang menggunakan radiasi untuk merusak DNA sel kanker. Kerusakan DNA tersebut memicu proses apoptosis sehingga sel kanker mati dan pertumbuhan tumor dapat dikendalikan. Peran apoptosis dalam terapi kanker. Apoptosis berperan sebagai mekanisme alami tubuh untuk mengeliminasi sel yang rusak atau bermutasi, sehingga mencegah terbentuknya sel abnormal. Dalam terapi kanker, proses ini dimanfaatkan sebagai target pengobatan karena kematian sel terprogram membantu menghancurkan sel kanker secara terkontrol. Oleh karena itu, berbagai terapi seperti kemoterapi dan radioterapi dirancang untuk mengaktifkan apoptosis agar pertumbuhan tumor dapat ditekan dan sel kanker dapat dimusnahkan. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu kanker terjadi akibat mutasi sel yang menyebabkan pertumbuhan tidak terkendali serta gangguan pada proses apoptosis. Apoptosis berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh dengan menghilangkan sel yang rusak atau abnormal. Sehingga ketika proses ini terganggu, sel kanker dapat bertahan hidup, terus berkembang dan membentuk tumor. Berbagai terapi kanker seperti kemoterapi dan radioterapi bekerja dengan merusak DNA sel untuk menginduksi apoptosis agar sel kanker dapat dihancurkan. Oleh karena itu, pemahaman tentang mekanisme apoptosis sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengobatan kanker.